Yang paling mudah terima kasih kita juga. Kita masih remaja. Tidak mungkin. Bang, kuatan lagi. Bang, kalau nilai bang aku tidak. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian fikih dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Masih membahas kitab At-Taqriratus Sadidah yang di pertemuan lalu sudah kita selesaikan pembahasan tentang rukun salat ya. Sudah selesai ya kemarin ya? Yang 13 kemarin. Dari mulai niat, kemudian takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca Al-Fatihah, ruku', i'tidal, sujud 2 kali, duduk antara 2 sujud, membaca tasyahud akhir, duduk untuk tasyahud akhir, salawat kepada Nabi SAW dalam tasyahud akhir, salam dan tartib. Ini harus hafal di luar kepala nih, supaya paham sholat kita itu sah atau tidak. Bisa kita nilai sholat kita itu sah atau tidak. Sahnya sholat itu bisa kita nilai ya. Yang tidak bisa kita nilai itu diterima atau tidak. Nah itu kembali kepada Allah. Baik. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Setelah selesai kita bahas yang wajib-wajib di dalam sholat, kita bahas sunnah-sunnah di dalam sholat. Bab sunanis sholat. Bab sunnah-sunnah salat. Baik, wahia sunanun katsirah. Sunnahnya ini banyak. Awsalaha ba'duhum ila 500 sunnah wa ba'duhum ila 800 sunnah wa ba'duhum ila 1000 sunnah. Sebagian ada yang mengatakan sunnahnya itu sampai 500, ada yang mengatakan sampai 800 sunnah, sebagian ulama ada yang mengatakan sampai 1000 sunnah. Intinya banyak sunnah-sunnahnya. Nah, sebagian dari sunnah-sunnah di dalam salat ini insya Allah akan kita jelaskan di dalam pembahasan bab ini. Baik. Di dalam sunnah-sunnah salat ini, dalam pembahasan sunnah-sunnah salat ini, kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan sebelum kita melaksanakan sholat. Jadi sunnah-sunnah sebelum sholat seperti azan, iqamah, siwak dan lain sebagainya. Nanti bakal kita jelaskan satu persatu insyaallah. Bagian yang kedua, Waalaikumsalam. Bagian yang kedua yaitu sunanun asna as-shalah. Sunnah-sunnah di dalam sholat itu sendiri. Jadi ketika kita takbiratul ihram ada sunnah-sunnahnya, apa saja yang mesti dilakukan. Ketika membaca Al-Fatihah, kemarin rukunnya, syaratnya sudah kita jelaskan. Ada kesunahan-kesunahannya, apa saja, nanti bakal dijelaskan. Nah, sunnah yang di dalam sholat ini terbagi lagi menjadi 2. Sunnah yang di dalam sholat ya. Tadi kan ada 3 bagian sunnah, kita bagi 3. Nah, ini bagian yang kedua, sunnah di dalam sholat itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Apa itu sunnah ab'ad itu? Wasummaitu bidzalika li'annaha ashbahatil fara'id fayutlabu sujudus sahwi idza tarakaha wa hiya bil ijmali thalathah. Sunnah ab'ad itu sunnah yang kalau kita katakan istilah gampangnya
ditekankan di dalam sholat. Yang kalau seandainya ditinggalkan, disunnahkan untuk sujud sahwi. Ada 3 itu. Nanti bakal kita bahas detailnya satu persatu. 3 itu apa saja? Tasyahud awal, termasuk di dalamnya duduk dalam tasyahud awal dan salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam tasyahud awal. Kemudian kunut, termasuk berdirinya dan salawat atas Nabinya juga Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, salawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Kemarin kan salawat itu yang jadi rukun cuman Allahumma salli ala Muhammad, itu rukunnya kan. Kalau mau disempurnakan ya salawat Ibrahimiyah kemarin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai selesai. Atau kalau mau nambah sayyidina boleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cuman yang jadi rukun cuman Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau ada orang yang baca salawat tasyahud akhir Allahumma salli ala Muhammad, Assalamualaikum warahmatullah, sah salatnya. Tapi dia ninggalkan sunnah ab'ad 1. Dia tidak bersalawat kepada ali, keluarganya Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau bisa minimal itu. Itu sunnah ab'ad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim sampai selesai itu sunnah hayat. Jadi wa ala alinya itu sunnah ab'ad. Nah 3 ini tadi kalau ditinggalkan disunnahkan sujud sahwi. Nanti detailnya bakal kita bahas. Kemudian ada sunnah hayat. Tadi sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah hayat ini sunnah-sunnah yang selain sunnah ab'ad yang kita sebutkan tadi. Yang kalau seandainya kita tinggalkan, tidak disunnahkan sujud sahwi. Bahkan kalau seandainya ada yang meninggalkan sunnah hayat, kemudian dia sujud sahwi, maka batal salatnya. Bukan malah berkurang pahalanya, batal salatnya. Apa contohnya? Lupa ayat dia. Lupa dia baca ayatnya yang agak panjang. Pernah itu kejadian. Imamnya mungkin ya hafil. Hafil itu tidak menjamin paham. Hafil itu hafal Quran, belum tentu dia paham fikih. Yang faqih belum tentu dia hafil. Jadi dia salah baca surah, lupa di tengah-tengah, tidak ada yang ingatkan. Sebelum salam dia sujud sahwi, itu fatal, salatnya batal. Jadi sujud sahwi tanpa penyebab itu membatalkan salat. Makanya kalau ragu lebih baik tidak usah sujud sahwi, karena sujud sahwi itu tidak akan pernah jadi wajib hukumnya, sunnah hukumnya. Sunnah ab'ad tadi kalau kita tinggalkan, tidak sujud sahwi kita, sah tetap salatnya. Cuman memang ada yang kurang gitu. Ada yang bahasanya ada yang cacat di dalam salatnya. Kalau tidak sujud sahwi, tapi tetap sah. Tapi kalau seandainya tidak ada penyebab sujud sahwi, dia sujud sahwi, maka batal salatnya. Jadi kalau ragu lebih baik jangan. Udah ya. Kemudian sunnah bagian yang ketiga, tadi yang pertama sunnah sebelum salat, sunnah di saat salat, di dalam pelaksanaan salat itu sendiri. Bagian yang ketiga sunnanun ba'da salat, sunnah setelah salat. Seperti zikir, kemudian duduk di tempat salatnya dan lain sebagainya. Nanti bakal kita bahas satu persatu. Kita masuk ke bagian sunnah yang pertama. As-sunanul lati qabla shalah. Sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum salat. Yang pertama al-adzan. Wah, ini pembahasan azan agak panjang nih. Tidak apa-apa lah kita bahas ya. Tidak buru-buru juga kan. Yang pertama al-adzan. Apa itu azan? Secara bahasa artinya al-i'lam. Al-i'lam itu pemberitahuan. Al-i'lam secara bahasa. Secara syar'i, secara istilah, yang dimaksud dengan azan itu adalah zikrun makhsusun matlubun li salatin maktubah as-salatan 'alal a'yan. Zikir yang khusus zikir yang khusus maksudnya zikir yang sudah terikat, tidak boleh diganggu gugat ya. Itulah dari Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali sampai selesai, sampai la ilaha illallah.
Ini terikat ini. Sama iqamah juga begitu, cuman bedanya iqamah cuman sekali-sekali. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak pakai waw ya. Bukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak pakai waw. Dalam iqamah tidak pakai. Dalam tasyahud pakai waw. Kalau tidak pakai waw batal. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Pakai waw. Dalam tasyahud. Dalam iqamah enggak pakai waw. Terikat. Azan apalagi? Tidak ada yang azan pakai waw kalau azan. Kalau azan memang tidak ada yang pakai waw. Yang kebanyakan pakai waw itu ditambah ketika iqamah. Dari mana nih waw datangnya? Tidak ada waw. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salah itu. Keliru. Ya, tidak pakai waw. Zikir yang khusus itu tadi dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Maqlubun li salatin maktubah, yang disyariatkan untuk salat yang wajib. Salat yang wajib berarti kalau salat sunnah tidak pakai azan, tidak disunnahkan azan. As-salatan 'alal a'yan, bukan cuman wajib, tapi wajib secara asal. Ada yang wajib tapi tidak secara asal. Apa contohnya? Salat duha bisa enggak jadi wajib? Bisa enggak salat duha jadi wajib? Bisa. Gimana caranya? Enggak. Gimana caranya supaya salat duha jadi wajib hukumnya? Tidak. Atau sholat witir, bisa enggak sholat witir jadi wajib? Bisa. Enggak. Bisa enggak puasa hari Senin jadi wajib? Bisa. Diapakan? Dinazarkan. Sholat duha itu hukumnya sunnah. Ketika ibu mau sholat duha jam 8 misalkan, udah ambil wudhu, udah siap-siap, ucapkan, aku nazar salat duha 2 rakaat hari ini. Maka salat duha yang awalnya hukumnya sunnah berubah jadi wajib. Pahalanya pun berubah. Yang awalnya pahala sunnah jadi pahala wajib. Bukan diniatkan, dilafazkan. Nazar itu syaratnya harus diucapkan. Saya kemarin nazar Pak Ustadz, dalam hati saya ngomong, itu bukan nazar. Jadi dalam hati itu tidak nazar, tidak berlaku itu. Nazar itu mesti diucap. Pahalanya lebih besar. Kalau sudah jadi wajib berarti lebih besar. Pahala ibadah wajib dengan ibadah sunnah dikatakan ulama itu 1/70. Niatnya sama. Niatnya sama. Usolli duha. Fardhon boleh ditambah fardhon. Kalau karena dia nazar, karena jadi wajib hukumnya bagi dia. Nazar. Puasa hari Senin mau dibikin jadi wajib hukumnya bisa, sama, dinazarkan. Hari Minggu malam, Ahad malam, aku nazar puasa besok, jadi wajib puasa hari Seninnya itu. Tapi kalau masih punya qadha ya bayar qadhanya dulu lah. Ya. Nah, sholat yang wajib tadi, yang bukan asalnya wajib, seperti ini, sholat duha. Kita nazarkan jadi wajib kan, tapi tidak disunnahkan azan. Karena salat yang disunnahkan azan itu tadi zikir yang khusus untuk salat yang wajib dan wajib secara asal. Asalnya memang hukumnya wajib. Alal a'yan, dan yang hukumnya fardu ain. Kalau fardu kifayah contohnya salat jenazah tidak ada azan. Tamam. Jadi yang disunahkan azan itu sholat 5 waktu plus sholat 5 waktu plus sholat
Salat apa yang tadi bagi laki-laki? Salat Jumat. Salat 5 waktu dan salat Jumat. Cuma 6 itu yang disyariatkan azan. Baik, fadlul azan, fadilahnya banyak. Qala Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam surah Fussilat ayat ke-33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa orang yang paling bagus perkataannya selain orang yang da'a ila Allah, yang mengajak kepada Allah, wa 'amila shalihan, dan beramal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan berkata aku termasuk orang-orang yang muslim, yang berserah diri kepada Allah. Qalatis sayyidatu Aisyah, berkata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahwa ayat ini turunnya ayat ini diperuntukkan untuk muadzin. Jadi perkataan yang paling baik yang mengajak ke jalan Allah itu maksudnya muadzin dalam Al-Qur'an ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yughfaru lil muadzin muntaha adzani." Diampunkan dosa-dosa muadzin, orang yang azan, setelah selesai azannya. Wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabisin, dan setiap yang kering dan yang basah makhluk Allah semua ini yang mendengar azannya memintakan ampun untuknya. Dan banyak lagi keutamaan azan ya. Itu definisi azan. Sekarang definisi iqamah. Iqamah adalah zikrun makhsusun matlubun listinhadil hadirin li salatin maktubah, yaitu zikir yang khusus sama seperti azan tadi, cuman bedanya kalau azan 2 kali, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Kalau iqamah cuma sekali, Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah, seperti tadi yang kita sampaikan ya. Zikir yang khusus yang disyariatkan untuk apa bahasanya? Untuk mengajak orang-orang yang sudah hadir mendirikan salat yang wajib. Kalau azan tadi digunakan untuk mengajak secara global orang-orang yang di luar masjid, yang lagi di pasar, yang lagi kerja, yang lagi masak apa segala macam, hadir ke masjid, datang ke masjid, sholat, dan sebagai tanda pemberi waktu. Kalau iqamah itu untuk hadirin yang sudah hadir di dalam masjid, di dalam tempat sholat secara umum ya, bukan masjid saja, di dalam masjid, di musholah, ataupun di rumah misalkan, yang lagi hadir, dikumandangkan iqamah supaya berdiri melaksanakan sholat jamaah. Itu definisi iqamah. Kemudian yang selanjutnya al-hikmatu minal adzan. Apa hikmahnya azan? Ada 4. Yang pertama al-i'lamu bidukhulil waqti, memberitahu masuknya waktu salat. Ini bagi yang azannya siqah ya. Nanti bakal kita bahas juga nih syarat-syarat muadzin. Yang pertama memberitahu masuknya waktu salat. Yang kedua ad-da'watu ilal jamaah, mengajak untuk salat berjamaah. Yang ketiga al-i'lamu bimawdhi'il jamaah, memberitahu tempat diselenggarakannya salat berjamaah. Kalau kita dengar azan kan kita tahu, oh ini masjid, ada masjid nih di dekat sini, kita datangin. Dulu ada orang yang buta nanya ke Nabi, ya Rasulullah, apakah ada uzur untuk aku tidak sholat berjamaah? Kebetulan lagi azan. Kata Nabi, antum dengar enggak itu azan? Dengar, maka datangi, kata Nabi. Saking utamanya sholat berjamaah itu, sampai-sampai yang tidak bisa lihat pun tetap dianjurkan untuk mendatangi sholat berjamaah. Dari mana dia tahu tempatnya? Ya dari dengar azannya itu. Yang keempat hikmahnya izharu syiaril Islam, memperlihatkan syiar Islam.
Baik. Kemudian di sini ada pertanyaan. Ayyuhumal afdal? Mana yang lebih afdal? Azan atau imam? Mana yang lebih besar pahalanya? Muazzin atau imam? Menurut Imam Romli, al-adzan wahdahu afdalu minal imami 'indal imami Romli. Menurut Imam Romli, azan itu lebih besar pahalanya daripada imam. Saking besarnya ya keutamaan azan ya. Menurut Imam Ibnu Hajar, kalau dia azan saja tidak lebih besar daripada pahala imam, masih lebih besar pahala imam. Tapi kalau yang azan dia dan yang iqamah juga dia, maka itu pahalanya lebih besar daripada pahala imam. Menurut Imam Ibnu Hajar. Jadi dia mesti azan dan iqamah, baru lebih besar pahalanya daripada pahala imam. Menurut Imam Ar-Rafi'i, imam itu lebih afdal daripada azan. Jadi ada perbedaan pendapat ya. Karena Nabi SAW kalau sholat jadi imam, bukan jadi muazzin. Kalau menurut Imam Nawawi, azan lebih afdal. Kenapa Nabi tidak pernah azan? Kalau seandainya azan lebih afdal dibandingkan imam. Kata ulama, ketika misalkan Nabi azan, ketika sampai di lafaz hayya 'alas shalah, itu setiap orang yang dengar mesti datang. Mau yang sakit, mau yang tua, mau yang uzur datang. Karena Nabi yang perintahkan, ayo kita sholat. Makanya bukan Nabi yang azan, supaya perintah itu bukan jadi perintah begitu. Dan sahabat tidak ada yang berani nolak perintah Nabi. Jadi kalau Nabi yang azan, Nabi katakan hayya 'alas shalah, semua mesti datang. Makanya Nabi tidak pernah azan. Nabi selalu jadi imam. Baik. Kemudian lanjut pembahasan selanjutnya, aqsamus shalawati min jihatil adzani wal iqamah. Ada 4 bagian salat kalau ditinjau dari disyariatkannya azan dan iqamah. Yang pertama, salat yang disunnahkan untuk didahului dengan azan dan iqamah. Jadi disunnahkan azan, disunnahkan iqamah. Bagian pertama, yaitu sholat fardu yang 5 tadi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, plus sholat Jumat. Ada 6. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat. Disunnahkan azan, disunnahkan iqamah. Yang kedua, tidak disunnahkan azan, tapi disunnahkan iqamah. Apa contohnya? Ada yang tahu? Sholatnya ini tidak disunnahkan azan, tapi disunnahkan iqamah saja. Jarang nih biasanya dikerjakan nih. Biasanya tidak pakai iqamah, langsung sholat. Sebentar dulu. Kalau seandainya kita sholat sendiri di rumah, yang laki-laki, nah yang perempuan, karena perempuan tak disunahkan azan, nanti datang nih penjelasannya. Yang disunahkan azan itu laki-laki. Laki-laki nih. Atau saya sama Pak Iwan aja berdua di sini. Janjian ta'limnya habis asar. Tapi asarnya kita sholat berjamaah di sini. Jamaahnya di rumah. Disunahkan azan enggak? Sholat asar nih ya. Tapi sholatnya di rumah sini. Disunahkan azan enggak? Disunnahkan azan. Jadi kalau ada majelis perkumpulan misalkan buka berjamaah, misalkan buka bareng sambil mau majelis. Jadi sebelum kita buka bersama kita taklim dulu misalkan. Taklimnya sampai dekat maghrib. Pas maghrib, datang waktu maghrib, anggaplah masjidnya agak jauh dari rumahnya misalkan. Jadi sholat berjamaahnya di rumah itu, tempat buka bersama itu. Disunahkan azan enggak? Disunahkan. Karena kan sholat fardu tadi. Sholat fardu. Jadi disunahkan azan, disunahkan iqamah.
Nah sekarang ada kejadiannya dia tidak disunahkan azan tapi disunahkan iqamah. Kapan? Idza jama'a baina shalatain aw qada fara'id mutawadiyah. Fahuna yu'adzanu lil ula wa yuqimu likulli. Ketika kita menjamak salat atau kita mengqadha salat kita yang lalu-lalu tapi terus bersambung. Jadi habis sholat zuhur salam tegak lagi, sholat asar lagi yang qadha. Habis selesai salam tegak lagi, sholat maghrib lagi yang qadha. Begitu terus. Maka itu tidak disunnahkan azan untuk setiap sholat. Azannya untuk sholat yang pertama aja disunnahkan. Kita jamak nih sholatnya di rumah kayak tadi kejadiannya. Cuman kita lagi musafir, lagi di tempat orang, di kota lain selain kota Jambi. Pergi sekeluarga besar, rame-rame. Sholatnya udah di penginapan aja, kebetulan dia nyewa satu rumah misalkan, atau satu villa. Jadi sholat rame-rame di satu rumah itu, begitu masuk waktu maghrib, sunnah azan, sunnah azan. Sholat maghrib niatnya nanti langsung dijamak ke isya. Azannya tadi ketika sebelum maghrib atau ketika masuk waktu maghrib azan, kemudian iqamah sholat maghrib, begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung berdiri iqamah. Allahu akbar, syahadu la ilaha illallah. Tidak disunahkan azan lagi. Iqamah masih disunahkan. Nah kita kan jarang ya, biasanya begitu jamak, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tegak lagi langsung sholat, Allahu akbar. Kehilangan sunnah sedikit. Tidak apa-apa sih sah sholatnya, cuman kehilangan sunnah. Kehilangan sunnah. Lebih bagus iqamah. Jadi iqamah. Sholat sendirian pun ibu di rumah disunnahkan iqamah. Jadi iqamah itu selalu mengiringi sholat fardu itu disunnahkan ya. Tidak iqamah tidak apa-apa, cuman kehilangan sunnah aja gitu. Tapi ada syaratnya kalau ibu-ibu nanti bakal datang pembahasannya. Jadi kalau jamak atau qadha tadi, dia qadha sholat tapi terus-terusan. Setelah sholat zuhur salam berdiri lagi sunnah iqamah, Allahu akbar, syahadu la ilaha illallah. Kalau dia tidak capek, kalau capek pengen ngejar yang penting cepat selesai sholatnya, ya udah sholat aja lah. Kalau qadha. Cuman kalau jamak ya harusnya masih bisa iqamah. Kelompok yang ketiga, tadi yang pertama disunnahkan azan, disunnahkan iqamah. Yang kedua tidak disunnahkan azan, disunnahkan iqamah. Yang ketiga tidak disunnahkan azan, tidak disunnahkan iqamah, tapi disunnahkan nida. Nida. Nida ini kalau dalam hadis secara bahasa itu bisa berarti azan juga. Jadi mesti kita pahami. Nida ini maksudnya azan kalau dalam hadis atau memang nida begitu. Nah, nida dalam fikih ini bukan azan, tapi panggilan. Kayak ketika sholat apa kita kalau pakai nida itu? Sholatut tarawih ajrakumullah, itu nida namanya. As-salatu jami'ah li'idil fitri rahimakumullah, itu nida. Itu bukan iqamah, itu nida namanya. Apa lagi? Pokoknya itu. Biasanya sholat tarawih, sholat idul fitri, sholat idul adha, itu tidak disunnahkan azan, tidak disunnahkan iqamah, tapi disunnahkan nida. Yaitu lobatnya apa? Kaidahnya apa? Di dalam sholat yang disunnahkan untuk berjamaah. Wa huwa fin nawafilil lati tushra'u fiha al-jamaah. Kal 'idain, seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana matahari, gerhana bulan, sholat tarawih di bulan Ramadan, sholat witir berjamaah di bulan Ramadan, itu disunnahkan nida. Jadi tidak disunahkan azan, tidak disunahkan iqamah, disunahkan nida. Yang terakhir, golongan terakhir,
Tidak disunnahkan azan, tidak disunnahkan iqamah, tidak juga disunnahkan nida. Yaitu di sholat-sholat sunnah lain yang tidak disyariatkan untuk berjamaah. Sholat tasbih misalkan, ibu-ibu pengajian sholat tasbih di masjid. Sunnah azan enggak sunnah, karena dia sholat sunnah. Sunnah iqamah tidak sunnah juga. Sunnah nida tidak juga disunnahkan. Jadi gimana langsung sholat? Tanpa azan, tanpa iqamah, tanpa nida. Atau sholat duha berjamaah misalkan. Boleh enggak? Boleh. Jadi sholat yang tidak disunnahkan berjamaah ini bukan berarti tidak boleh dikerjakan berjamaah ya. Dia tidak disunnahkan berjamaah. Kalau dikerjakan berjamaah, maknanya tidak ada pahala yang lebih. Sama aja, mau kita jamaah atau sholat sendiri, pahalanya sama. Karena dia tidak disunnahkan berjamaah. Tapi boleh enggak? Ya boleh. Sama, sholat tasbih. Tidak disunnahkan berjamaah. Cuman biar kita sama-sama sudahlah berjamaah aja. Boleh enggak? Boleh. Yang justru aneh itu kalau seandainya ada ustadznya ngajak, ibu ikutin saya cuman jangan lihat jamaah. Jadi apa itu? Tanda tanya. Itu justru menandakan beliau kurang paham tentang ini. Jadi tetap berjamaah tidak masalah. Tidak masalah. Sholat duha berjamaah boleh enggak? Boleh. Cuman maksudnya sholatnya berjamaah ataupun sendiri, kalau sholat duha pahalanya sama. Nah itu ya. Kemudian selanjutnya, hukmul adzani wal iqamah, hukum azan dan iqamah adalah sunnah muakkadah, kedua-duanya. Di dalam salat Jumat dan di salat 5 waktu yang fardu. Wa qila innal adzana fardu kifayatin fil jumu'ah. Sebagian ulama mengatakan azan itu fardu kifayah hukumnya dalam salat Jumat. Cuman mu'tamadnya mengatakan enggak, tetap sunnah muakkadah. Jadi kalaupun tidak azan, tidak masalah, tidak berdosa, tidak sampai dosa. Oke. Kemudian pembahasan selanjutnya syarat sahnya azan dan iqamah. Nah ini. Jadi azan dan iqamah itu sunnah hukumnya, dan sunnah kita jawab kalau dia memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat maka tidak terhitung azan dan tidak sunnah kita jawab. Syarat yang pertama, syaratnya ada 6, syarat sahnya. Ini nanti kita ada bahas syarat sah muazzin. Ini syarat sah azan. Ini azannya. Nanti syarat sah muazzin ada lagi. Syarat sah azan ada 6. Yang pertama al-muwalah. Muwalah itu harus bersambung, tidak boleh dijeda dengan jeda waktu yang lama. Secara uruf. Makanya kita sampai sekarang itu bingung dengan orang yang azan itu terlalu lama dan terlalu panjang, terlalu meliuk-liuk. Itu dari mana kita tidak tahu. Tidak disunnahkan, dan kalau ketemu model begitu tidak disunnahkan dijawab, bahkan sebagian ulama mengatakan karena dia terlalu berlebihan dalam azan. Harusnya bisa azan itu cuma 1 menit, 2 menit lah. Ini bisa sampai 5 menit, bisa sampai 7 menit azannya itu. Berlagu-lagu, terlalu meliuk-liuk. Matnya sudah tak karuan lagi. Hayya 'alas terlalu panjang. Berapa harokat itu sudah? Ya. Malah merdu malah tidur gitu, tak jadi sholat. Itu tidak disunahkan ya. Bahkan ulama-ulama yang paham fikih dalam mazhab Syafi'i itu sangat tidak menganjurkan model-model begitu. Dan sebagian ulama lain mengatakan tidak wajib lagi dijawab kalau sudah terlalu panjang. Itu sudah melebihi batas normal. Dan merepotkan orang yang jawab. Ada yang profesinya jadi guru kelas.
pas kebetulan zuhurnya itu jam 11.50, kan ada kan kalanya zuhur itu agak cepat. Selesai kelas itu jam 12 misalkan, masih ada 10 menit lagi yang harusnya dia bisa maksimalkan di pelajaran. Ketika azannya sampai 10 menit, hilang waktu dia untuk ngajar. Sementara kalau tidak dijawab, loh ini azan begitu, jadi serba salah kan. Dan sebagian ulama mengatakan kalau sudah terlalu panjang tidak wajib lagi dijawab. Sudah, iya jawab yang lain yang masih normal begitu azannya. Nah, sekarang rata-rata udah mulai begitu semua. Orang yang datang ke masjid ketika azan, kalau dia duduk, kan dia kehilangan sholat tahiyatul masjid. Otomatis dia nunggu azan selesai. Azannya selama itu, sama lah dia tegak nunggu azan selesai itu. Kan nyusahin orang ya. Ya dia tidak disunahkan. Jadi kalau ada anak-anak kita, cucu kita, segala macam, lomba azan begitu ya bagus, cuman maksudnya paham situasi. Kalau azan di masjid tidak perlu panjang-panjang. Sekarang kita iqamah aja kayak azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iqamahnya kayak azan sudah. Gawatnya di mana? Gawatnya di kami laki-laki kalau pas lagi sholat Jumat. Sholat Jumat itu salah satu syaratnya dari khutbah ke sholatnya harus muwalah. Tidak boleh dijeda dengan jeda yang cukup lama. Ulama mengatakan kadarnya kurang lebih 2 rakaat sholat yang ringan. 2 menit lah ya, 2 rakaat itu. Iqamahnya sudah begitu lama, mungkin iqamahnya sudah hampir semenit. Begitu mau sholat, imamnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung berhenti sholat. Iya itu jadi bingung kan, jadi rancu. Makanya, jadi akibatnya orang yang tidak paham itu justru itu yang kata ulama, man 'amila 'amalan bighairi 'ilm, siapa yang beramal tanpa ilmu kana yufsidu aktsar mimma yuslih. Rusaknya itu lebih banyak daripada yang bagusnya gitu. Sudah iqamahnya lama, imamnya siap-siapnya lama, sholli niatnya lagi segala macam nah itu. Jadi rancu ya. Jadi tidak disunahkan. Sama nih, mualah juga nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saking panjangnya dia ngambil napasnya lama nih gitu. Jedanya lama nih gitu. Baru mulai lagi. Nah ini, takutnya putus ini mualah, dadak mualah lagi. Makanya kalau sudah tidak mualah azannya, ya sudah tidak terhitung azan berarti. Dia tidak memenuhi syarat sahnya azan. Walaupun ini uruf ya, mungkin kalau sudah kebiasaan di Indonesia begitu ya masih dimaafkan. Cuman maksudnya itu sudah tidak disunahkan lagi azan model begitu. Syarat yang pertama mualah, yang kedua at-tartib. Yang kedua tartib alias berurutan. Berurutan. Ya tidak adalah azannya yang tidak berurutan ya, kecuali salah. Kalau salah dia ngulang lagi. Ada yang kadang kebalik-balik, bapaknya sudah tua, azannya hayya 'alal falahnya duluan, baru hayya 'alas shalah. Itu hayya 'alal falahnya tidak sah tuh. Hayya 'alas shalah, dia mesti hayya 'alal falah lagi. Kalau tidak sah azannya. Kalau azannya tidak sah gimana? Dosa tidak? Tidak dosa ya, cuman tidak dapat pahala azan. Dan kita tidak disunahkan menjawab. Yang ketiga, dukhulul waqti. Masuk waktu sholat. Jadi syarat azan harus sudah masuk waktu sholat. Kalau dia azan sebelum masuk waktu sholat, hukumnya bisa haram, bisa haram. Kenapa? Ada orang yang sholatnya di rumah, yang dia tidak sanggup lagi ke masjid, kakinya sakit atau segala macam. Jadi sebelum masuk waktu itu udah siap-siap duluan, sudah wudu, sudah pakai baju sholat dan segala macam, duduklah di tempat sholat itu di sejadah. Sholatnya juga kebetulan duduk. Dia cuma nunggu satu, nunggu azan.
Begitu Allahu Akbar, langsung sholat dia. Boleh enggak? Boleh, asalkan sudah masuk waktu. Kejadiannya muazinnya azannya sebelum masuk waktu. Sholatnya gimana? Batal, enggak sah. Karena dia takbiratul ihram sebelum masuk waktu. Kemarin kan syarat takbiratul ihram harus setelah masuk waktu kan. Siapa yang dosa? Si beliau juga dosa karena tidak teliti dengan waktu sholat. Muazzinnya juga berdosa karena dia azan sebelum masuk waktu. Jadi khianat. Sementara azan itu kan tadi menandakan masuknya waktu sholat. Jadi muazin harus paham waktu sholat, harus tahu waktu sholat. Kecuali dalam satu sholat maka boleh azan sebelum masuk waktunya. Sholat apakah itu? Ada satu sholat di dalam sholat fardu yang diperbolehkan azan sebelum masuk waktunya. Sholat apa? Subuh. Di Mekah bagi yang pernah haji umroh itu azan subuhnya 2 kali. Madinah juga begitu. Di Indonesia mungkin sebagian tempat masih ada yang begitu. Azan pertamanya itu mungkin sekitar sejam atau sejam setengah sebelum masuk subuh. Kalau kita sekarang jam setengah 5, mungkin di sana azannya jam 3, jam setengah 4 itu azan yang pertama. Jadi kalau sholat langsung dia Nggak sah, karena belum masuk waktu subuh itu. Jadi tujuan azan yang pertama itu bukan untuk menandakan masuknya waktu, tapi untuk membangunkan orang siap-siap sholat subuh. Ini juga yang ada di dalam hadis yang waktu itu pernah kita jelaskan ketika kita jelaskan bab puasa. Ada hadis Nabi yang sahih, Nabi katakan, "Idza sami'a ahadakumun nida wal idza wa'ada yadayhi fala yadh'u hatta yaqdiya hajatahu min." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau salah seorang kalian mendengar azan, kata Nabi, piring gelas itu masih di tangannya, maka jangan dia selesaikan, jangan dia berhenti dari makan dan minum. Gitu. Sampai dia selesaikan itu makan dan minumnya, sampai dihabisin itu makan dan minumnya. Hadisnya sahih. Cuman maksudnya bukan itu. Karena dalam Al-Qur'an sudah jelas, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai terang di antara kalian mana benang putih, mana benang hitam, yaitu masuknya waktu fajar. Dalam Al-Qur'an sudah tidak bisa dibantah. Jadi maksud hadisnya apa? Maksud hadisnya, kata Nabi, kalau kalian dengar azan, jangan berhenti makan minum. Itu apa? Hadis yang azan yang pertama. Karena zaman dulu, zaman Nabi pun azan subuhnya 2 kali. Azan yang pertama itu dilantunkan oleh Sayyidina Bilal, azan yang kedua oleh Ibnu Ummi Maktum. Azan yang dilantunkan oleh Sayyidina Bilal itu tidak menandakan masuknya waktu subuh. Itu untuk bangunkan orang supaya bersiap-siap subuh, atau yang mau tahajud. Yang menandakan masuknya waktu subuh itu azannya Ibnu Ummi Maktum yang kedua. Maka ketika azannya cuma 1 kali, hadis ini tidak berlaku lagi. Karena azannya cuma 1 kali, itu menandakan masuknya waktu subuh. Ketika masuk waktu subuh sudah tidak boleh lagi makan dan minum, batal kalau makan dan minum ketika puasa. Itu ya, perlu pemahaman yang komprehensif. Jadi tidak bisa kita main baca hadis, simpulkan sendiri, keliru nanti. Nah ini, jadi satu sholat ini boleh di luar waktu. Kalau azan pertama di dalam sholat Jumat, itu ulama selisih pendapat. Boleh enggak sebelum masuk waktu zuhur azan pertama sholat Jumat? Kan Jumat juga 2 kali. Cuman ulama mu'tamadnya dalam mazhab kita mengatakan tetap ketika masuk waktu zuhur azan pertama Jumat itu. Tapi kalau azan subuh yang pertama itu boleh. Semua sepakat. Jadi boleh sebelum masuk waktu subuh, jam-jam 3, jam-jam setengah 4 gitu untuk bangunkan. Nah, kalau misalkan mau kita terapkan di kampung kita ya kasih tahu dulu yang lain. Soalnya nanti bingung. Tiba-tiba azan jam setengah 4 dikira sudah masuk waktu subuh, main sholat orang nanti bahaya. Dikasih tahu dulu. Tapi kalau kayak di Mekah, di Madinah itu sudah terbiasa memang azannya 2 kali.
Dia. Syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, kaunuha min wahid. Bolehnya cuma dari satu orang. Maksudnya gimana? Tidak boleh ganti-gantian dia azan. Pas sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kebelet dia, dipanggil kawannya, gantiin tolong, lanjutin hayya 'alas shalah sampai selesai, tidak boleh. Tidak sah, harus ulang lagi. Jadi harus dari satu orang ya. Yang kelima, an yakuna bil arabiyah, harus dengan bahasa Arab. Dan yang keenam, al jahru bihima idza kana li jamaah. Dikuatkan suaranya kalau itu sholat berjamaah. Tapi kalau sholat sendirian di rumah, misalkan ada yang tidak sanggup lagi ke masjid, dia sholatnya sendirian di rumah, laki-laki ya. Terus disunahkan azan, disunahkan walaupun sholat sendirian. Sunahkan iqamah, disunahkan iqamah. Cuman tidak perlu dijaharkan. Cukup untuk diri sendiri aja. Oke. Itu syarat azan. Sekarang syarat muazzin. Syarat azan tadi 6. Ini syarat muazzin. Ada 4. Yang pertama, al-Islam, dia harus seorang muslim. Fala yasihhu min kafirin au murtad waliyadzubillah. Tidak sah azan yang dikumandangkan oleh seorang kafir atau seorang yang murtad, waliyadzubillah. Yang kedua, at-tamyiz. Tamyiz ini masih ingat kemarin tamyiz? Apa tamyiz? Tahapan sebelum baligh. Biasanya itu anak kecil umur 7 tahun ke atas, 7 tahun hijriah ya. Tamyiz itu dia yang sudah bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang kanan, mana yang kiri, sudah bisa diomongin. Ya, umur 7 tahun hijriah ke atas lah. Itu udah tamyiz. Akalnya itu sudah mulai kebentuk. Kalau anak kecil kan kita larang makin jadi ya. Kalau anak tamyiz ini sudah mulai punya akal dia. Walaupun dia belum balik, sudah tamyiz, sah sholatnya kemarin, jadi imam juga sah, azan pun juga sah. Kalau sholat sah dengan syarat lagi, kalau laki-laki sudah dikhitan ya kemarin. Kalau anak kecil yang belum tamyiz, maka tidak sah azannya. Ada anak-anak disuruh belajar azan misalkan di masjid, tapi memang betul-betul azan, maksudnya di azan di sholat zuhur atau asar misalkan, tapi masih 5 tahun umurnya misalkan, nah itu tidak terhitung azan, tidak sah azannya, tidak wajib dijawab, tidak sunnah dijawab. Yang ketiga, az-zukurah, laki-laki. Fala yasihhu min unsa, maka tidak sah azan itu dikumandangkan oleh perempuan. Kalau iqamah perempuan masih disunnahkan dengan syarat tidak ada laki-laki yang bukan mahram yang dengar suaranya. Tertutup misalkan pengajian ibu-ibu, memang isinya ibu-ibu semua di rumah. Di rumah salah satu anggotanya. Tidak ada laki-laki yang bukan mahram. Ibu-ibu semua isinya cewek semua. Mau sholat berjamaah. Sunnah azan tidak disunahkan. Boleh enggak kalau mau azan juga? Boleh, cuma enggak dapat pahala juga. Jadi ngapain? Dengan syarat juga tuh. Azannya kalau seandainya mau azan pun boleh, dengan syarat tidak terdengar oleh laki-laki yang bukan mahram. Begitu terdengar dengan laki-laki yang bukan mahram, bisa jadi haram hukumnya. Ya, lebih baik tidak. Iqamah disunahkan juga dengan syarat tidak ada laki-laki yang bukan mahram yang dengar suaranya. Nah, jadi azan yang disyariatkan, iqamah yang juga disyariatkan untuk wanita itu tidak di sunnahkan.
Kenapa? Karena wanita tidak dianjurkan untuk mengangkat suara sampai terdengar dengan laki-laki yang bukan mahram. Bahkan di dalam sholat kemarin kita contohkan, kalau imam lupa, laki-laki itu kan mengucapkan subhanallah. Perempuan mengucapkan subhanallah juga enggak? Enggak, cuma tepuk tangan. Kenapa? Supaya suaranya tidak terdengar dengan yang bukan mahram. Kenapa pengajian di masjid yang hukumnya justru di bawah itu malah pakai mic yang besar, terdengar sekampung raya? Itu bukan yang bukan mahram lagi yang dengar ya. Kamu yang kucing aja dengar itu. Tidak dianjurkan ya. Kalau saya tidak menganjurkan, sebaiknya dihindari. Kalau mau pakai mic, cukup mic dalam, jangan sampai keluar. Ya, logika gampangnya begitu. Sesuatu yang disunnahkan pun, azan iqamah tadi, itu bagi wanita itu tidak disunnahkan lagi, karena wanita tidak dianjurkan untuk mengangkat suara sampai terdengar oleh yang bukan mahram. Apalagi cuman pengajian yang isinya baca sholawat dan segala macam. Maka sebaiknya lebih dijaga, harusnya lebih dijaga lagi. Jadi bagusnya kalaupun mau tetap pakai mic dalam. Sama, tadarus juga begitu. Baca Quran di bulan Ramadan, boleh enggak yang wanita ikut? Boleh, dengan syarat kalau bisa dijaga, jangan sampai ada yang bukan mahram di situ. Khusus wanita aja. Dan suaranya jangan terangkat sampai terdengar oleh laki-laki yang bukan mahram. Ada ya. Jadi kalau iqamah tetap disunahkan, asalkan jamaahnya wanita semua, ibu-ibu semua jamaahnya. Mau sholat berjamaah, disunahkan tidak iqamah? Disunahkan. Kalau azan tidak disunahkan. Dengan syarat itu tadi. Jadi syarat yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga laki-laki, dan yang keempat an yakuna 'arifan bidukhulil waqti likai yaqa'al adzanu mawqi'ah. Dia harus mengetahui masuknya waktu. Ini syaratnya muadzin. Dia harus tahu masuknya waktu sholat. Itu ya. Selanjutnya, poin terakhir hari ini, cuman masih agak banyak, yaitu sunnah-sunnah ketika azan. Kita persingkat aja penjelasannya, kecuali yang agak penting. Sunnah-sunnah ketika azan. Yang pertama at-tartil. Tartil ini sama kayak baca Quran ya, warattilil Qur'ana tartila. Apa itu tartil? Kita katakan tartil itu membaca sesuai dengan hukum tajwid. Tidak ada kaitannya dengan tempo ya. Jadi kita baca dengan tempo cepat pun itu masih bisa tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Selagi hukum-hukumnya masih dipenuhi. Tartil. Termasuk makharijul hurufnya diperhatikan. Kalau ada yang salah juga sama, tidak sah azannya. Asyhadu jadi ashadu misalkan. Hayya 'alas shalah, shadnya jadi shin, hayya 'alas shalah misalkan. Itu tidak sah juga azannya itu. Jadi mesti diperhatikan juga dari segi tajwidnya. Sunnah yang kedua, raf'us shaut, mengangkat suara. Kalau sekarang sudah terbantu dengan mikrofon. Mengangkat suara. Kalau zaman dulu orang azan naik menara masjid. Jadi menara itu memang betul-betul difungsikan. Kalau sekarang hiasan aja ya. Adalah fungsinya, toanya ditaruh di atas menara. Jadi toanya yang mengeluarkan suara. Disunahkan mengangkat suara. Kemudian disunnahkan taswib fi adzanil fajr.
Disunnahkan untuk taswib. Apa itu taswib? Menambah ucapan as-salatu khairum minan naum di dalam azan subuh. Marbatain, 2 kali, ba'dal hayya'adatain, setelah hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Dan disunnahkan di dua-dua azan subuh ini kalau yang azan subuhnya 2 kali. Tadi azan subuhnya jam 3, belum masuk subuh. Dia azan untuk bangunkan orang. Disunnahkan juga ada as-salatu khairum minan naum, disunnahkan. Jadi yang disunnahkan berbeda itu orang yang melantunkan azannya. Jadi muazzinnya yang dibedakan, biar tahu nih azan yang pertama, azan yang kedua gitu. Ucapannya sama. Kemudian yang kelima, 4 ya? Oh, ada 1 yang lewat tadi. Ada yang lewat. Taskinur dha au fathuha fit takbiratil ula. Mensukunkan ro atau difathahkan di takbir yang pertama. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu bagi muazzin nih, laki-laki ini kalian. Yang kelima, at-tarji', yaitu mengucapkan syahadat, 2 kalimat syahadat secara sir sebelum dijaharkan. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terus dia sir dulu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang azan ya. Baru dia jaharkan, asyhadu an la ilaha illallah gitu. Tarji' namanya. Mengucapkan syahadatain secara sir sebelum dijaharkan. Yang keenam, wad'ul mu'adzini isba'aihi al-musabbihataini fi udhunaihi au as-samakhain. Yang muadzin disunnahkan meletakkan jari telunjuknya di dalam telinganya. Begini, dua-dua sama. Likai yustadalla bihi annahu yu'adzin. Supaya orang tahu dia lagi azan. Hikmah yang lainnya juga, zaman dulu itu kan tidak ada mikrofon. Pernah ngajak ngomong orang yang lagi pakai headset enggak? Dia lagi pakai headset, volumenya kenceng. Kita ajak ngomong, dia balas suaranya itu langsung kenceng. Karena dia tidak dengar apa yang dia ngomongin. Nah itu. Semakin kita tidak dengar, semakin kita usaha suaranya supaya lebih kuat. Jadi ditaruh supaya telinga ini disumbat, supaya suara dia lebih lantang lagi. Yang muazzin disunahkan itu. Yang ketujuh, al-iltifatu 'indal hayya'adah fil adzan wal iqamah. Badannya agak berbelok ketika kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Ketika hayya 'alas shalah dia beloknya ke kanan. Hayya 'alas shalah begitu. Ketika hayya 'alal falah badannya sambil belok ke kiri. Hayya 'alal falah. Kalau dulu mungkin supaya suaranya lebih nyebar ya. Kalau sekarang sudah ada mikrofon, masih disunahkan enggak? Masih tetap disunahkan. Yang kedelapan, al-ijabatu minal mustami'i fil adzan wal iqamah walau min junub. Menjawab azan dan iqamah. Apa jawabannya? Apa jawaban azan? Seperti yang diucapkan muadzin. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar, kita jawabnya apa? Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawabnya? Ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawabnya? Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nah, Muhammad Rasulullahnya dari mana? Nah, jawab la ilaha illallah itu cukup la ilaha illallah.
Karena hadisnya katakan sebagaimana yang dikatakan muadzin. Muadzin cuma bilang la ilaha illallah. Jadi tidak ada ditambah Muhammad Rasulullah. Tidak boleh ya, bukan tidak boleh, boleh aja. Cuman saat itu tidak disunahkan, gitu. Tidak ada keutamaannya di situ mengucapkan Muhammad Rasulullah ya. Jadi cukup la ilaha illallah. Sama kayak talqin orang yang meninggal. Talqin orang meninggal itu apa yang kita bimbing? Orang yang meninggal itu. Banyak yang bimbing syahadat lah, bimbing apa segala macam. Yang dibimbing itu cukup la ilaha illallah. Cuma kalimat itu. Karena kata Nabi, man akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akhir hidupnya, akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Kalimatnya la ilaha illallah, tidak pakai Muhammadur Rasulullah. Dalam hal ini tidak pakai Muhammadur Rasulullah. Jadi cukup la ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucap la ilaha illallah, sudah diamkan. Jangan diajak ngobrol lagi. Walaupun jarak antara dia mengucapkan la ilaha illallah sama wafatnya itu agak jauh mungkin. Tidak apa-apa, yang penting ujung kalimatnya itu la ilaha illallah. Ketika dia ngomong lagi yang lain, mengucapkan kalimat yang lain, talqinkan lagi la ilaha illallah. Pokoknya sampai akhir ucapannya itu sebelum dia wafat la ilaha illallah. Sama. Nah, sekarang iqamah. Ada ndak yang pernah jawab iqamah? Iqamah sunnah juga dijawab. Sama kayak azan. Apa jawabannya? Sama. Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata. Qad qamatis shalah, apa kita jawab? Qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah, apa kita jawabnya? Tidak pernah jawab iqamah. Nah, mulai sekarang jawab iqamah ya. Jadi azan disunahkan jawab, iqamah disunahkan juga dijawab, sama. Ketika qad qamatis shalah, ulama selisih pendapat. Ada yang mengatakan sama, kita jawabnya juga qad qamatis shalah. Dalam hadis lain ada redaksi ketika Sayyidina Bilal mengumandangkan iqamah sampai di kalimat qad qamatis shalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallah wa adamaha. Boleh dipakai. Kalau saya gimana? Saya gabungkan dua-duanya. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, aqamahallahu wa adamaha. Jadi dua-duanya. Aqamahallahu wa adamaha. Ya. Jadi disunahkan dijawab ya, azan dan iqamah. Yang kesembilan, an yaqula ba'da sama'ihi asy-syahadat ats-tsaniyah. Setelah syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengucapkan doa wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Agak kebalik dikit urutannya ya dengan zikir pagi petang yang biasa baca. Biasanya kan kita raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula atau wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Nah, ini agak kebalik. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Ini dalam kitab ini. Di dalam hadis redaksinya agak berbeda. Di dalam hadis bunyinya begini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Sama. Raditu, kalau ini tadi radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Kalau dalam hadis raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Boleh pakai yang mana saja, terserah. Dan ulama juga selisih pendapat apakah diucapkannya ketika selesai syahadat yang kedua atau selesai azan. Kalau dalam hadis selesai azan, bagusnya gimana? Amalkan dua-duanya. Setelah syahadat kita ucapkan juga, setelah azan kita ucapkan lagi. Baik.
Masih ada beberapa sunnah lagi. Kita tutup dengan 2 poin aja nih. Masih ada lagi ya. Insyaallah pertemuan selanjutnya. Yang ke-10 ya. Yang ke-10, ibdadul hay'adati bil hauqalah lil mujib, mengganti ucapan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah dengan la haula wala quwata illa billah dengan hauqalah bagi yang menjawab. Sebagian ulama mengatakan digabung. Jadi tetap kita ucapkan juga hayya 'alas shalahnya. Jadi ketika azan hayya 'alas shalah, kita ucapkan, kita jawabnya hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Kita digabung. Dan saya praktekkan itu. Jadi digabung. Karena kata Nabi, dalilnya umum, kul kama yaqulul muadzin atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah sebagaimana yang diucapkan muadzin. Muadzinnya bilang hayya 'alas shalah. Kita ucapkan juga hayya 'alas shalah. Cuman ada hadis lain juga yang mengindikasikan untuk menjawab hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah itu dengan hauqalah. Jadi kita gabungkan. Kemudian yang terakhir, masih ada ya beberapa ya, cuman terakhir untuk hari ini, membaca doa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Sampai situ. Dalam kitab ini ada tambahan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Tambahan innaka la tukhliful mi'ad itu bersumber dari hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitabnya Sunanul Kabir. Hadisnya Imam Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Sedangkan tambahan wad darajatal 'aliyatar rafi'ah itu tidak ada hadisnya. Cuman dikatakan ulama untuk lebih mengagungkan doa, jadi diselipkan tambahan kalimat itu. Mau dipakai boleh, tidak juga tidak apa-apa. Kalau saya biasanya sesuai hadis. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Cukup. Mau tambah innaka la tukhliful mi'ad boleh. Jadi kalau saya selesai azan itu la ilaha illallah, kita jawab apa tadi? La ilaha illallah, cukup. Kemudian salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Kemudian ditambah doa yang tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Nah, itu. Ada beberapa lagi sunnah-sunnah azan, insyaallah kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Yang ada pertanyaan silakan. Ya. Awal Jumat ini kan tadi azannya 2 kali. Gitu. Ini kan ya baru tahun baru kemarin ya gitu. Ketika kita bersama perempuan itu sebaiknya apakah benar harus menunggu laki-laki pulang sholat atau kita langsung sholat? Kalau bagi saya sendiri selama ini setelah azan saya langsung sholat. Saya nggak nunggu lagi laki-laki pulang sholat. Tapi ada yang mengatakan bahwa sebaiknya bisa nunggu laki-laki pulang sholat. Seperti apa? Iya, itu banyak beredar itu, cuman nggak tahu dari mana sumbernya. Saya belum pernah baca ulama ada yang mengatakan demikian, satu pun. Iya, harus nunggu balik Jumatan itu tidak ada. Jadi tadi sholat itu sah, yang penting sudah masuk waktu. Kalau kejadiannya kayak ada misalkan yang uzur tadi, begitu dia dengar azan, bahkan sebelum selesai azan ya, baru Allahu Akbar dia sudah langsung sholat. Boleh enggak? Boleh, cuman kurang afdal. Asalkan sudah masuk waktu ya boleh. Tapi kalau belum masuk waktu tidak sah. Cuman kurang afdal. Kenapa? Kita kehilangan fadilah menjawab azan. Baiknya kan kita jawab dulu azan. Jadi bagusnya gimana? Jawab azan, setelah azan silahkan kalau mau langsung sholat, tidak masalah. Dan justru lebih bagus karena sholatnya di awal waktu. Kalau nunggu laki-laki pulang justru sudah hilang waktu fadilahnya, masuk ke waktu jawaz, sudah tidak afdal lagi begitu.
Jadi tetap sebaiknya langsung sholat tanpa perlu menunggu yang laki-laki pulang. Tidak ada hubungannya, tidak masalah ya. Ya. Kita kan sering kegiatannya misalnya melakukan kegiatan itu kadang-kadang kita lagi melakukan apa terus itu dia lazam. Kadang saya tahu misalnya waktu ini 10 menit lagi, tapi dia lazam. Apakah kami stop terus? Jadi azannya sebelum masuk waktu. Iya. Tapi kadang-kadang kan waktu sudah lazam. Iya. Kadang itu kejadiannya jam masjidnya itu kecepatan. Kita harusnya ceknya pakai jam HP karena jam HP ini kan dia selalu dia dikalibrasi kan, internetnya selalu connect, jadi dia selalu connect ke jam dunia kan, pas gitu. Jam masjid ini kadang kecepatan dan banyak masjid yang begitu kejadiannya. Termasuk salah satu tempat saya ngajar juga di daerah Kasang sana ada yang kecepatan. Cuman mereka paham, mereka tidak bisa benerin jamnya, tidak ngerti. Cuman tahu ini jam kecepatan 3 menit. Jadi azannya itu 3 menit setelah masuk waktu di jam ini gitu. Jadi paham. Nah kalau kejadiannya azannya sebelum masuk waktu maka tidak usah digubris lagi. Itu tidak terhitung azan, tidak sah azannya. Dan tidak disunnahkan dijawab sama sekali. Karena azannya sudah tidak sah dari awal. Sekarang yang jadi pertanyaan, kalau seandainya kita pas lagi sholat tahiyatul masjid, betul-betul masuk waktu dan orang azan. Nah itu gimana? Teruskan atau stop? Teruskan, tidak masalah. Sholat ketika azan itu tidak masalah. Jadi orang lagi azan pun kita mulai sholat, itu tidak dosa, tidak apa-apa. Cuman kita kehilangan keutamaan menjawab azan. Nah kejadiannya kalau seandainya kita lagi sholat orang azan, kita kan kehilangan keutamaan menjawabnya. Jadi gimana? Selesai sholat kita jawab, dikodok jawab azannya, bahasanya gitu, dikodok. Jadi selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita jawab Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah. Jawab azannya jadi di takhir gitu. Setelah selesai kita sholat, sholatnya selesaikan dulu. Sama, kalau kayak kita lagi di kamar mandi, kalau lagi junub misalkan, itu tidak menunda, tidak mencegah dia menjawab azan ya, masih boleh jawab azan, tidak masalah, karena itu zikir. Walaupun belum mandi wajib misalkan, maaf, lagi dalam keadaan junub, dengar azan, sunnah jawab tidak? Disunnahkan jawab. Tadi disebutkan di sini, walau min junubin, walaupun dari orang yang junub. Cuman ini misalkan kita lagi mandi, di kamar mandi, azan, kita jawab tidak di kamar mandi itu? Sama kayak sholat tadi, tidak dijawab. Nanti setelah selesai, dah keluar dari kamar mandi, baru kita jawab dari awal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, tidak boleh dijawab kalau di kamar mandi, diam itu. Tidak boleh mengucapkan kalimat Allah. Iya, hati kan masih di dalam hati kan, masih butuh pembenaran lisan. Nah, pembenaran lisannya itu kita datangkan setelah kita keluar dari kamar mandi tadi. Kadang-kadang kita kan jawab. Tidak apa-apa kalau dalam hati, tidak apa-apa, tidak masalah. Ya. Jadi ini pengalaman dan saya terima kasih sekali kalau dikasih tahu bahwa azan itu bisa 2 kali, itu khususnya di azan Subuh. Ini pengalaman waktu di Kudus kemarin, kan saya itu terbangun oleh azan, azan dan gimana juga kita kasih sepatu kan, saya buat gitu kan. Jadi saya kapan berjam lagi. Saya mandi, udah itu saya atur salat subuh. Itu ada satu, saya berpakaian, saya melihat jam, kenapa ini terjadi? Nah, terus, wah, kenapa saya jadi melaksanakan sholat sebelum subuh? Tapi memang tidak azan selama kita. Nah, itu selama kalian memang baru azan. Ya sudah saya anak sholat subuh lagi. Hanya saya kan sayangkan kalau tahu itu azan itu bukan dan bukan bisa perasaan itu. Ya. Dan ternyata itu tidak hanya saya yang salah gitu. Karena teman saya juga itu kanal yang sama. Ya berarti memang informasi mengenai hal ini mungkin jarang. Iya. Dan alhamdulillah dari makanya kita jelaskan kan,
supaya nanti mungkin ya kita tidak selamanya di jam, gimana tahu kan kita pas lagi musafir kemana ketemu kejadian begini kita sudah tidak asing lagi. Makanya kadang sesuatu yang menurut kita sepele, misalkan dalam bab fikih, tidak ada yang sepele sebenarnya dalam ilmu itu. Semuanya pasti ada manfaatnya, pasti kita temukan nanti di suatu waktu. Azan, ngapain sih wanita belajar azan? Karena kan tidak disunahkan azan, bukan itunya, bukan masalah tidak disunahkannya, tapi masalah di menjawabnya. Misalkan apa penyikapan kita ketika mendengar azan begini begitu, kita tahu semua. Makanya orang yang sudah ada pengetahuan, ketika dia ketemu dengan sesuatu, dia bisa nilai, oh ini gini, oh ini begini, langsung paham dia. Bayangkan yang tadi tidak tahu tadi kan ngabal-ngabal jadinya, kok begini, kok begitu gitu. Padahal memang itu disunahkan kan, azan 2 kali itu. Karena tidak tahu. Tapi kalau sudah paham, sudah ngaji begini kan tahu sudah. Oh iya, ternyata memang ada, syariatnya ada. Dan ketika ketemu lagi dengan yang begitu, tahu harus gimana kan penyikapannya. Saya kasih tahu teman-teman. Ya, harus kasih tahu. Tuh ibu-ibu itu kadang ngajinya tuh ngaji tausiah kosong, tausiah lepas itu yang kita agak sayangkan, yaitu manfaatnya memang kita ngaji begini nih agak bosen, memang pasti bosen dibandingkan dengan kita dengar tausiah lepas tuh pasti bosen. Godaannya besar. Kenapa banyak godaannya? Kenapa lebih bosan? Karena pahalanya lebih besar, lebih banyak. Dan ini wajib kita pelajarin sebenarnya. Cuman ya itu tadi, semakin besar pahalanya semakin tinggi godaannya. Bosen, capek, apa segala macem. Cuman kita mesti tahu sebenarnya itu, kita mesti paham. Karena ini berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari. Ada yang lain? Ya. Gimana? Al-A'la. Kenapa surat Al-A'la? Termasuk yang ada ayat sajadah di dalamnya. Tidak harus, tapi disunahkan. Ya, disunahkan. Salat apapun, kecuali salat berjamaah yang sir. Imamnya baca Al-A'la. Al-Alaq, bukan Al-A'la. Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Imamnya baca Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Makmumnya kan tidak ada yang tahu dia baca Al-Alaq. Tahu-tahu habis berdiri, dia langsung sujud. Ya subhanallah semua nanti jadinya. Nah, kalau dalam salat sir berjamaah tidak disunahkan langsung sujud tilawah. Nanti ditakhir setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru sujud tilawah. Karena dia baca Al-Alaq, ayat sejadah di dalam surah Al-Alaq itu. Makmumnya disunahkan enggak? Tidak disunahkan, karena makmumnya kan tidak dengar. Yang disunahkan itu yang membaca dan yang mendengar. Nah, tapi kalau di sholat pada umumnya, kita sholat berjamaah di sholat isya misalkan, atau sholat maghrib, imamnya baca Al-Alaq, atau sholat subuh misalkan, walaupun bukan Jumat, imamnya baca Al-Alaq sampai selesai. Ketika di ayat kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib, disunnahkan sujud tilawah. Sunnah ya, tidak wajib, tidak harus. Jadi kalau tidak sujud pun tidak apa-apa. Cuman ya kehilangan keutamaan sujud tilawahnya gitu. Sama sholat sendiri juga disunahkan. Langsung sujud. Ibu pernah sholat subuh Jumat baca surah sajadah? Tidak pernah ya? Pernah kan? Sama kayak gitu. Caranya begitu. Jadi cuman bedanya kalau surah As-Sajdah itu ada lanjutan lagi. Ini tidak ada lanjutan. Jadi gimana? Itu sudah langsung ruku. Jadi begitu kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib, sujud Allahu Akbar, bacanya sama subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Mau ditambah bacaan sajadah wajhiyya lilladzi khalaqahu boleh. Setelah sujud langsung berdiri lagi, Allahu Akbar, ruku, Allahu Akbar. Mau baca surah lagi boleh, mau langsung ruku boleh. Tidak ada kewajiban di situ. Kalau mau diambil sujud tilawahnya, tapi disunahkan. Jadi kapanpun kita baca ayat
sajadah, baik itu di dalam sholat atau di luar sholat, disunnahkan kita sujud tilawah. Bedanya kemarin kalau di luar sholat pakai takbiratul ihram kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam sholat tidak pakai apa-apa lagi, langsung sujud. Begitu baca, selesai satu ayat full, ayat sajadah, langsung sujud, disunahkan. Kemudian langsung berdiri lagi, lanjutkan sholat kayak biasa. Langsung ruku boleh. Jadi, tapi harus berdiri dulu ya. Jangan berdirinya langsung ruku, enggak. Berdiri balik lagi dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Masalah. Ada yang lain? Cukup? Baik, kalau cukup kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.